kawasan pesisir ada lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat, di mana pemerintah, akademisi, serta masyarakat bekerja sama untuk mengelola daerah kawasan pesisir. Wilayah pesisir adalah pertemuan antara permukaan darat dan laut yang ekosistemnya masih saling mempengaruhi dan dipengaruhi, baik secara biogeofisik, sosial, dan ekonomi, menurut Dahuri dan Rokin 2004. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankannya keberadaannya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Sedangkan arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perbesaran air asin. Arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia, menurut Sugiarto tahun 1976. Definisi wilayah pesisir dalam pendekatan kebijakan yaitu area zona pantai dapat mencakup area yang didefinisikan secara sempit tentang pertemuan darat laut yang luasnya mulai dari beberapa ratus meter hingga beberapa kilometer atau meluas dari jangkauan pedalaman daerah aliran sungai ke pantai hingga batas yurisdiksi nasional di lepas pantai. Batas wilayah pesisir dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, batas ke arah laut sesuai dengan Peta Lingkungan Pulau Indonesia (PLPI) dengan skala 1:50.000 yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Penataan Nasional, di mana batasannya 4 mil dan 12 mil dari garis pantai ke arah laut. Yang kedua, batas arah darat adalah mencangkup batas administrasi seluruh desa pantai yang termasuk ke dalam wilayah pesisir, marine resource evaluation and planning atau perencanaan dan evaluasi sumber daya kelautan dengan batas terluar sebelah hulu desa pantai atau jarak arbiter 2 km, 20 km, dan seterusnya dari garis pantai atau kecamatan pesisir. Perkenalkan, nama saya Dedan, NIM 1724068. Jadi kawasan wilayah pesisir itu dikelola di bawah kewenangan provinsi 0 sampai 12 mm. Nah, perbedaannya itu antara RZWP 3K dan RZBWP 3K, yaitu kalau RZWP 3K itu sepanjang perencanaan semacam 12 mil, sedangkan kalau RZBWP 3K itu hanya sepanjang 4 mil. Nah, kalau perbedaannya itu antara RZBWP 3K ini seperti rencana detail yang ada di darat, kurang lebih seperti itu. Untuk konsep wilayah pesisir sendiri itu diambil dari Undang-Undang Nomor 7 tahun Pasal 1 ayat 1 tahun 2007 itu pengelolaan wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau kecil antar sektor, antar pemerintah dan pemerintah daerah, antar ekosistem di darat dan laut, serta antar ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi konsep peran wilayah pesisir itu baiknya harus terpadu. Nah, kita ambil satu konsep yaitu tentang perencanaan. Oke, jadi masuk yang berikutnya yaitu adalah terkait ICM sendiri. Jadi ICM itu membutuhkan 3 komponen penting. Yang pertama itu ekologi, kedua bidang ilmu, yang ketiga rencana sektoral. Nah, untuk penerapan ICM di Indonesia sendiri yaitu Program Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia atau disingkat PEMSI, dilakukan dalam bentuk harmonisasi dan koordinasi rencana program kegiatan ICM periode 2013 sampai 2016 yang dilakukan secara terpadu dan diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor pada tahun 2016. Oke, itu merupakan salah satu penerapan ICM di Indonesia. Untuk implementasi ICM sendiri ke depannya adalah yang pertama, pelaksanaan ICM dengan pendekatan proyek perlu ditinggalkan, digantikan dengan pendekatan learning side yang bersifat bottom up. Jadi di sini untuk kegiatan proyek itu sedikit diminimalisir dan diganti dengan semacam pengabdian kepada masyarakat pesisir untuk mengolah wilayah pesisir itu secara mandiri, sustainable, dan terpadu. Yang kedua,
Perlu dilakukan sosialisasi konsep ICM kepada semua kepala daerah yang memiliki wilayah pesisir, agar mereka memahami dan dapat mengaplikasikan konsep ICM dalam pembangunan wilayah pesisir di masing-masing daerah. Untuk yang terakhir, apabila ICM yang telah terlaksana, diperlukan adaptive management untuk menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan. Konferensi UNCED atau The United Conference on Environment and Development yang disebut dengan ICM berkembang menjadi ICZM. ICZM ini mempunyai 3 tujuan utama, yaitu 1. Pembangunan kawasan pesisir berkelanjutan, 2. Pengurangan kerentanan kawasan pesisir terhadap faktor alam, 3. Pemeliharaan proses ekologi, sistem pendukung kegiatan, dan biodiversitas. ICZM atau Integrated Coastal Zone Management ini adalah suatu pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan di kawasan pesisir. Ada 3 poin dalam ICZM ini, yaitu 1. Penilaian menyeluruh terhadap sumber daya alam dan jasa lingkungan, 2. Menentukan tujuan dan pemanfaatan, 3. Merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatan. 3 poin tersebut yaitu guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Adapun parameter dalam melaksanakan ICZM ini, parameter pertama yaitu topografi dan kelerengan, yaitu survei pantai secara periodik, foto udara, grafik batimetri, pemetaan tanah, dan informasi DAS. Kedua, data morfologi. Data morfologi ini yaitu meliputi sampel grafik sonar sedimen dan data geologi. Yang ketiga, infrastruktur utama, yaitu struktur pelindungan pantai, jalan, dan marina. Yang keempat yaitu parameter kehutanan dan konservasi, meliputi perlindungan hutan, jenis vegetasi, area konservasi, dan perlindungan laut. Yang selanjutnya perikanan laut oceanografi, yang meliputi zona perizinan penangkapan ikan, distribusi ikan, aquakultur, dan data fisik serta biologis. Parameter selanjutnya yaitu lingkungan, meliputi sumber titik polusi, data kualitas air, lokasi pabrik industri, dan analisis sensitivitas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan Marine Protected Area, atau yang juga diartikan sebagai kawasan perlindungan laut. Kawasan perlindungan laut yaitu segala hal yang berhubungan dengan pandangan dalam dan pandangan luar dalam suatu area terlindungi di kawasan pesisir. Nah, pandangan dalam ini dan pandangan luar bisa diartikan sebagai kawasan perairan, wilayah perairan itu sendiri, dan juga flora dan fauna yang terdapat di dalamnya. Berikutnya, saya ingin menjelaskan terkait bagaimana sih fungsi dari penetapan Marine Protected Area ini. Yang pertama yaitu sebagai tempat hidup ikan dan biota laut lainnya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pusat ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu sebagai tempat pariwisata, khususnya untuk kawasan pesisir. Baik, saya akan mulai dari apa itu Marine Protected Area atau kawasan konservasi laut. Ini sebagai kawasan untuk melindungi binatang dan tumbuhan laut untuk terus bertumbuh sehingga terjadi peningkatan dari jumlah spesies dari binatang dan tumbuhan laut tadi, yang kemudian akan memberikan dampak bagi kita, yaitu peningkatan hasil tangkap nelayan dan juga manfaat bagi suplai nutrisi kita. Selanjutnya itu ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir yang akan saya bahas ini itu ada ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang ini adalah tempat tinggal bagi ribuan jenis binatang maupun tumbuhan laut yang berlindung di sini dan mencari makan di ekosistem ini. Nah, untuk saat yang selanjutnya itu adalah
ekosistem padang lamun. Nah, tumbuhan padang lamun ini merupakan satunya tumbuhan yang berbunga dan dapat hidup di dasar laut dan juga sebagai sumber makanan bagi penyu, dugong serta ikan-ikan herbivora. Dan juga ekosistem air laut. Ekosistem air laut ini itu terdapat ekosistem perairan dalam, ekosistem pasir dangkal, dan ekosistem pasang surut, dan juga tempat tinggal biota laut. Oke, terima kasih. Ekosistem mangrove. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2004, hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh pada tanah aluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut dan dicirikan oleh jenis-jenis pohonnya. Karakteristik ekosistem mangrove juga terbagi ada beberapa macam, yaitu didominasi oleh tumbuhan mangrove, yang kedua tumbuhan di kawasan perairan Payau, yang ketiga sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, yang keempat keberadaannya terutama di daerah yang mengalami pelumpuran dan juga terjadi akumulasi bahan organik. Ekosistem mangrove tidak terlepas dari potensi dan masalahnya. Yang pertama, potensinya yaitu kayu mangrove dapat digunakan sebagai bahan baku industri tekstil, kertas, pengawetan makanan, dan insektisida. Yang kedua, buah mangrove dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Yang ketiga, pariwisata. Yang keempat, menahan abrasi. Yang kelima, peredaman gelombang air laut. Yang keenam, mengurangi polusi udara dan air laut. Dan untuk masalah, pemanfaatan yang tidak terkontrol mengakibatkan rusaknya ekosistem mangrove. Itu yang pertama. Yang kedua, konservasi hutan mangrove untuk berbagai kepentingan tanpa memperhatikan kelestarian dan fungsinya terhadap lingkungan sekitar. Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri telah membuat peta ekosistem persebaran mangrove sendiri. Halo, nama saya Norma. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem padang lamun. Seperti yang kita ketahui, padang lamun ini merupakan suatu hamparan yang menutupi suatu area pesisir atau laut dangkal. Lamun ini sangat berperan penting pada fungsi-fungsi biologis dan fisik dari lingkungan laut. Dan berikut merupakan bentuk fisik lamung yang berada di perairan dangkal wilayah pesisir. Karakteristik lamung ini, ia mampu hidup sampai kedalaman 30 meter dan bentuk daunnya yang memanjang. Dan juga lamung memiliki perakarang yang baik dan pembuluh internal yang merupakan sistem yang menyalurkan nutrien, air, dan gas. Dan potensi lamun ini merupakan bahan pangan, penangkap sedimen, bahan kerajinan tangan, meningkatkan kualitas air laut, mendukung produksi sumber daya laut, dan tempat pembibitan. Dan masalah yang terdapat pada ekosistem padang lamun ini yakni kerusakan yang terjadi yang disebabkan oleh natural stress atau seperti gunung meletus, tsunami, dan perubahan fungsi pantai, polusi air. Dan juga kegiatan manusia juga dapat mempengaruhi kerusakan padang lamun, seperti limbah pertanian, industri, rumah tangga yang dibuang ke laut, pengerukan lumpur, lalu lintas perahu yang padat, dan lain-lainnya. Oke, nama saya Marcelo Atane, NIM 1724-088. Sini saya akan menjelaskan terkait dengan peta persebaran ekosistem lamun serta penjelasan definisi terkait dengan ekosistem terumbu karang. Untuk peta persebaran ekosistem lamun di sini ada 3 kategori, yaitu kategori tidak sehat, sedang, serta sehat. Untuk penjelasannya bisa dilihat pada peta. Lokasi tidak sehat berada pada Kabupaten Tuban, di pesisir Tuban, terus di pesisir Pamekasan, kemudian di pesisir Probolinggo, serta di pesisir Surabaya. Kemudian yang bagian yang sedang itu berada pada lepas pantai Sumeneb, yaitu pada kepulauan-kepulauan kecil yang berada di Kabupaten Sumeneb. Kemudian untuk kategori ekosistem lamun yang sehat itu berada pada pesisir daerah perbatasan Situbondo dengan Kabupaten Banyuwangi. Bisa dilihat pada lokasi berikut.
Kemudian untuk penjelasan terkait dengan ekosistem terumbu karang, menurut Kepmen Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2001 terkait dengan definisi terumbu karang menjelaskan bahwa terumbu karang merupakan sebuah karang atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya, serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya, di mana ada dua jenis terumbu karang, yaitu L. halus acroides serta Thalassiella heprinsi. Perkenalkan, nama saya Reka Wulandari, NIM 1724014. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang potensi dan masalah ekosistem terumbu karang. Yang pertama, potensi yang ada pada terumbu karang yaitu sebagai pariwisata. Persebarannya ada beberapa di daerah atau taman, yaitu Karimun Jawa, Wakatobi, Bunaken, atau Raja Ampat. Yang kedua, sebagai tempat tinggal ekosistem hewan laut. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan. Yang keempat, sebagai pengobatan penyakit. Yang kelima, sebagai perlindungan garis pantai. Nah, untuk masalah ekosistem terumbu karang, yaitu yang pertama, dari kerusakan fisik yang diakibatkan oleh ulah manusia. Yang kedua adalah pencemaran air laut. Yang ketiga adalah perubahan iklim. Yang keempat adalah penambangan terumbu karang secara besar-besaran oleh masyarakat tradisional yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kapur maupun untuk perdagangan. Sekian dan terima kasih atas penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.